Ledakan pagar di Lebanon, apakah ini perangkat intelijen Israel? 3 orang tewas dan lebih dari 100 orang terluka dalam ledakan baru perangkat keras di Lebanon. Ledakan ini terjadi sehari setelah pagar yang digunakan oleh anggota Hizbullah meledak, menewaskan 12 orang dan melukai 2.800 orang. Kelompok yang didukung Iran itu menyalahkan Israel atas gelombang pertama ledakan dan bersumpah untuk membalas dendam. Menurut kantor berita nasional Lebanon, 3 martir tewas setelah perangkat meledak di kota Sohmor, Lembah Bekaa Timur. Kementerian Kesehatan melaporkan lebih dari 100 orang terluka dalam gelombang baru ledakan Walkie-Talkie. Sebuah sumber rumah sakit di kota Baalbek di bagian timur mengatakan bahwa 15 orang terluka setelah Walkie-Talkie meledak. Ledakan itu menimbulkan kepanikan, dan tim penyelamat yang berafiliasi dengan Hizbullah mengonfirmasi perangkat itu meledak di dalam 2 mobil di area tersebut. NNA melaporkan, pagar, dan perangkat juga meledak di kubu Hizbullah di timur dan selatan. Koresponden AFP mendengar ledakan di Beirut, di timur, dan di kota Tair di selatan. Badan Intelijen Israel diduga menanam peledak ke dalam ribuan pagar atau penyerantai yang dipesan Hizbullah sebelum pengiriman itu tiba di wilayah Lebanon. Hal itu meningkatkan kemungkinan bahwa pihak ketiga yang menjual perangkat itu merupakan Front Intelligence yang dibentuk Israel untuk tujuan tersebut. Laporan media ternama Amerika Serikat, The New York Times, yang mengutip sumber dari kalangan pejabat AS dan negara lainnya, menyebut pagar atau penyerantai yang meledak massal di Lebanon itu dipesan dari perusahaan Taiwan bernama Gold Apollo. Sejumlah sumber juga mengatakan kepada NYT bahwa pagar-pagar itu dimodifikasi oleh Israel sebelum tiba di wilayah Lebanon. Salah satu sumber yang dekat dengan Hizbullah mengatakan kepada AFP bahwa pagar-pagar yang meledak berkaitan dengan pengiriman 1.000 perangkat yang baru-baru ini diimpor oleh Hizbullah, yang tampaknya telah disabotase pada sumbernya. Laporan NYT menyebut ada sekitar 3.000 unit pagar dipesan oleh Hizbullah dari Gold Apollo, dengan sebagian besar model R924. Apa yang terjadi di balik layar? Bagaimana Israel bisa menanam pemicu ledakan ke dalam pagar batch terbaru? Apakah ini sebuah operasi intelijen yang berhasil? Elijah Magnier, analis militer dan keamanan yang berbasis di Brussels, Belgia, mengatakan bahwa intelijen Israel telah menyusup ke dalam proses produksi, menambahkan komponen peledak dan mekanisme pemicu jarak jauh ke dalam pagar tanpa menimbulkan kecurigaan. Magnier menambahkan bahwa hal tersebut semakin meningkatkan kemungkinan pihak ketiga yang menjual perangkat tersebut adalah Front Intelligence yang dibentuk oleh Israel untuk tujuan khusus tersebut. Belum ada komentar langsung dari Israel atas insiden ledakan massal di Lebanon tersebut. Secara terpisah, laporan serupa juga disampaikan oleh media Reuters yang mengutip sejumlah sumber keamanan Lebanon yang menyebut perangkat yang dipesan Hizbullah itu dimodifikasi oleh Dinas Mata-Mata Israel atau Mossad pada tingkat produksi sebelum dibawa ke Lebanon. Menurut laporan Reuters, Mossad menanam sejumlah kecil bom disebut seberat hanya 3 gram ke dalam 5.000 unit pagar yang dipesan Hizbullah dari perusahaan bernama Gold Apollo yang berbasis di Taiwan, beberapa bulan sebelum insiden terjadi di Lebanon pada Selasa waktu setempat. Menurut para sumber yang dikutip Reuters, ribuan unit pagar itu dibawa ke Lebanon pada awal tahun ini, dan selama berbulan-bulan, peledak yang ada di dalamnya tidak terdeteksi oleh Hizbullah. Gold Apollo membantah telah memproduksi pagar-pagar yang meledak massal di Lebanon. Dijelaskan oleh Gold Apollo, seperti dilansir Reuters dan Sky News, bahwa pagar model R924 diproduksi dan dijual di bawah lisensi di Eropa oleh sebuah perusahaan bernama BAC, dengan menggunakan merek Gold Apollo. Produk itu bukan buatan kami. Hanya saja ada merek kami di dalamnya, ucap pendiri dan presiden Gold Apollo. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bagaimana Hizbullah akan membalas dendam atas ledakan ini? Dan apakah Israel akan mengakui atau menyangkal tuduhan ini?